Kebetulan itu udah aku basahin jadi biar lebih lembab nanti pas pengaplikasiannya. Betul. Kalau ada yang bingung boleh ya angkat tangan aja kalau pengen tanya, Mbak aku cocoknya yang mana, boleh nanti kita bantu. Nah bedanya apa sih Mbak mesin yang hijau dan yang coklat? Nah kalau punya Wardah itu untuk yang coklat itu biasa di kulit-kulit bisa digunakan di kulit yang cenderung dia dry. Itu kalau yang coklat. Kalau misalkan kulit kakak cenderung dia itu oil, nah bisa pakai yang hijau gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya masih aman sih. Kalau misalkan kulit kering pengen pakai yang hijau, boleh nggak Mbak? Boleh banget gitu. Tapi ada tipsnya. Kalau misalkan yang hijau itu kan dia emang finishingnya matte ya. Jadi kalau misalkan kakaknya kulitnya kering, tapi aku pengen juga Mbak FOMO, butuh yang hijau gitu bagus gitu, packagingnya lucu misalnya gitu. Nah, cara penggunaannya kalau untuk kulit kering, silahkan kakak-kakak menggunakan face mist dulu, dibasahin dulu kulit wajahnya, baru pakai yang matcha gitu. Kalau itu tips untuk kulit yang kering ya. Kalau misalkan kulitnya oily ya udah tampol aja, nggak apa-apa langsung gitu. Gitu ya, itu tips and trick dari aku. Kak, ya. Kalau sekiranya yang full itu kira-kira pakai yang apa? Kalau warm kan B biasanya. Kalau yang full ada yang hurufnya C. C. Itu masih ada lagi varian lainnya? Enggak, kalau maksudnya varian lain gimana? Ya maksudnya khusus di C angka-angkanya doang. Jadi kalau misalkan undertone-nya cenderungnya buang nih, warnanya kadang kan kita lihatnya dari luar dia, kalau hijau banget itu biasanya pasti warm. Nah kalau kayak gitu pilih fuchsia atau shade bedak itu yang ada huruf B-nya. Tapi kalau misalkan dia full Mbak undertone-nya, pilih yang ada huruf C-nya. Tinggal kita menyesuaikan skin tone kita ini di angka 1, 2, atau 3. Semakin kecil untuk angkanya itu biasanya semakin terang. Sorry, dengan kakak siapa? Adila. Oke, thank you Kak Adila. Boleh Kak? Oh, 2 TKW-nya nggak ada, sebentar ya. Sesuaiin warna dulu deh sih. Itu finishnya. Belum. Ini kok. Ini aja. Nah untuk model kita tadi ya, ini coba yang C ada nggak? kasihin si cashionnya itu di 31W kan. Kalau kakaknya misalnya dipakainya ngerasa kayak sama atau cocok kayak dia, boleh tuh cobain yang 31W. Jadi dia bagus sih masuk. Nanti kita bedah powdernya pakai yang 23W, jadi naik 1 tingkat. Ini pakai yang glow cushion ya, jadi kelihatan banget kayak lebih flawless gitu loh Kak. Dan untuk jerawatnya pun nge-cover ya, walaupun dia pakainya glow cushion bukan yang matte. Apa bedanya? Glow itu kayak bersinar gitu ya. Sebenarnya kenapa? Udah pas banget. Kayaknya hati dulu. Udah bener gini ya. Gue ada di sini. Yang itu apa? Ini apa? 31. Kayaknya keren. Mau coba ya? Iya enggak sih? Oh dari mana sih ya? Dan karena kita temanya flawless makeup, kali ini kita kasihnya pakai 1 layer aja nih Kak. Jadi tidak berlayer-layer. Tapi si fashion itu bisa misalnya kakaknya untuk acara kondangan atau wisuda, terus pakainya ditumpuk lagi 2 atau 3 layer itu it's okay. Tapi dengan catatan kakaknya pakai skin prep yang urutannya kayak tadi. Soalnya kalau kakak tanpa skin prep pasti akan longsor dan dia akan kayak menggumpal, jadi nggak yang flawless kayak kulitnya gitu. Ini mau yang 31 ya?
coba dulu lihat deh. Tak aja, coba dulu ke mukanya. Dan untuk kakak-kakak sekalian itu kan ada beberapa sisi ya, jadi nanti kita bagi antara si passion dan untuk lost powder. Tapi lost powder di meja kakak sekalian itu ada pouch yang isinya itu bermacam-macam brush. Itu kalau mau kakaknya nyaman pakai powder dengan brush itu juga boleh. Jadi dibuka aja lah ya pouchnya itu. Jadi kalau misalnya nggak, iya, dan jumlah brushnya itu ada 3 ya, ada hijau yang 2, yang Wardah, dan ada yang irisnya itu 1. Nanti untuk setelah make up bisa brushnya dimasukin lagi ke tempatnya. Coba ada satu, ini satu. Yang mana ini? Kalau nggak yakin, nggak tahu. Apa? Ada untuk penggunaan application atau foundation, itu tipsnya hanya di tap-tap ya Kak, jadi tidak ada complexion yang digeser. Semuanya ditap-tap, karena nanti kalau digeser mungkin awalnya nggak kelihatan ya kalau dia itu akan bergaris. Nanti setelah beberapa jam itu akan kelihatan banget hasilnya kurang flawless. Jadi sekalian kalau penggunaan si complexion itu baik foundation atau cushion itu penggunaannya ditap-tap, jadi tidak digeser. Yang 4 tadi 41W. Passion Wardah tuh bakal ada oksidasi nggak sih? Kalau kita oksidasinya itu lebih ke les sih. Jadi makanya kita ada yang namanya skin match technology. Nah dia tuh oksidasinya nggak sampai yang kayak turun terus bikin kusam gitu nggak, tapi menyesuaikan warna kulit. Misalnya dengan kasih apa? Anissa ini. Oke, tadi ada pertanyaan nih dari Kak Anissa. Cushionnya Wardah tuh oxidize nggak sih Mbak? Gampang oxidize nggak sih? Kalau cushion kita itu alhamdulillahnya les ya oxidase-nya. Semua cushion aku yakin bakal oksidasi. Sebagus apapun itu cushionnya, oksidasi itu masih ada. Cuman dia oksidasinya ini seperti apa? Apakah dia menurunkan tone kulitnya? Apakah dia itu membuat kulit kita menjadi kusam? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Nah kalau di Wardah itu dia udah les oksidasinya dan dia itu udah ada skin match
teknologinya. Jadi kalau misalkan di situ itu dia tonnya turun, dia akan mengikuti warna kulit kita. Makanya kenapa kalau kita pilih cushion itu cushionnya juga harus yang sesuai sama perfect match kulit kita, supaya nanti ketika dia itu turun tonnya dia itu nggak akan membuat kulit kita itu kusam gitu. Makanya kalau misalkan cushionnya itu terlalu terang, dia jadinya kulit kita itu akan terlihat kusam gitu. Makanya harus sesuai, harus cari perfect match-nya. Oke, jadi nggak ada lagi ya complexion yang kayak keputihan gitu sudah nggak ada nih Kak. Udah 2025 ya Kak Wia ya. Jadi make up itu lebih ke flawless Kak. Kayak kita make upnya full, tapi orang itu nggak akan nyangka gitu kita make upnya seribet itu dan selama itu kayak gitu. Oke, betul banget Pak Rizky gitu. Kalau kakak-kakak ngeliat artis-artis, mereka make upnya lama banget loh. Tapi kelihatannya mereka nggak putih gitu kan. Ya itu karena mereka perfect match-nya itu udah sesuai. Jadi pilihnya nggak yang satu tingkat putih banget atau dua tingkat putih banget. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang setelah cushion, Kak Rizky akan masuk ke tahap bedah tabur atau loose powder. Fungsinya apa sih Kak Riz untuk loose powder ini? Nah, kalau kalian kurang paham, kenapa sih kalau habis make up itu harus bedak tabur? Aku biasanya lebih suka pakai bedak padat langsung Kak. Nah, sebenarnya untuk yang membuat make upnya itu lebih tahan lama, itu pakainya loose powder Kak. Jadi loose powder ini yang mengunci si cushion atau minyak berlebih di wajah kakak-kakak sekalian biar make upnya lebih tahan lama. Jadi untuk loose powder nggak apa-apa tuh pakainya banyak itu nggak apa-apa. Nanti untuk yang compact powdernya kita pakainya sedikit aja dan pakai brush. Fungsinya dia lebih untuk mengunci aja. Tapi untuk mengontrol minyak berlebihnya kita pakai yang loose powder. Jadi usahakan kalau pakai loose powder benar-benar kan kelihatan ya kalau glowing banget pas habis pakai complexion. Itulah kakak sekalian pakai usahain loose powdernya itu benar-benar bikin si complexionnya tadi itu matte. Karena kenapa? Kelenjarnya itu akan tetap keluar Kak. Tapi untuk menghambat itu kita butuh loose powdernya itu tadi. Jadi biar nggak semakin kusam atau terlalu glowing lebih awal gitu. Oke, thank you Kak Rizky. Jadi itu ya fungsinya dari loose powder itu lebih ke mengunci make upnya. Kalau untuk finish aja itu atau touch up itu kakak bisa menggunakan yang 2-way cake atau powder foundation gitu. Jadi beda ya antara loose powder sama powder foundation atau 2-way cake gitu. Jadi kalau untuk touch up aja pakainya yang 2-way cake, jangan pakai yang bedak tabur gitu. Takutnya nanti malah bikin keki gitu kakak-kakak. Powdernya sendiri itu dari bawah Kak. Pernah kan kalau kakaknya aplikasikan loose powder itu dari pipi pasti akan turun ke bawah kan butirannya. Jadi itu kan kayak gemblok istilahnya ya. Jadi kayak gitu make upnya. Makanya kita aplikasikan dari bawah dulu baru pakainya bawa ke atas. Biar dia itu nggak yang kayak butirannya itu turun ke bawah. Kan butiran powder itu halus banget ya, beda sama kue cake. Jadi kakaknya aplikasikan dari bawah dulu baru dibawa ke atas. Untuk bagian bawah mata itu jangan terlalu tebal untuk powdernya karena dia akan kayak bergaris gitu Kak. Betul, jadi di bawah mata itu kan pasti ada lipatan-lipatan itu ya. Nah supaya kita tuh kayak nggak garis atau digaris senyum, jadi yang dibawa ke situ tuh sisanya aja, sisa bedaknya. Jadi jangan ambil terus langsung ditampol itu jangan. Jadi dari bawah sisa-sisanya itu untuk menutup garis-garis halus gitu. Itu ya, itu adalah tips dari Kak Rizky tadi ya, supaya nggak garis juga, supaya make upnya juga nggak keki. Oke. Kalau ada yang mau pengen nanya, boleh banget gitu. Kalau ada yang butuh bantuan, langsung aja ajukan tangan. Satu tingkat ya, jadi tadi cushionnya tuh pakai 31W dan untuk loose powdernya sama Kak, tetap di W tapi naik angkanya di 2-3W. Jadi biar dia nggak terlalu yang oxidize banget. Oke, kenapa Kak Rizky tadi kenapa kok cushionnya 31W tapi kok loose powdernya dinaikin? Iya, biar dia itu kelihatan lebih cerah Kak, jadi nggak merasa kalau wajahnya itu kusam. Tapi naiknya juga harus tahu ya, kan tadi udah personal
color nih, wow, tentu naiknya juga harus wow. Begitu. Boleh sekali N. Ada beberapa orang itu memang yang bisa kushionnya wow, tapi loose powdernya suka nih yang 22N atau 32N. Itu boleh kan? Jadi disesuaikan warnanya kakaknya si kompleksinya mau lebih terang atau agak digelapin sedikit. Itu ya tips and trick untuk Kariski. Jadi aku merasa cushion aku terlalu gelap, berarti untuk loose powdernya itu bisa dinaikin aja untuk shade-nya. Kalau misalnya merasa terlalu terang nih cushionku, nah itu untuk loose powdernya bisa diturunin shade-nya, gitu ya. Kak, kalau di DRT kan ini gampang berminyak, itu harus lebih tebal. Iya. Nah ini ada pertanyaan nih, kalau tips and trick dari Kak Ariski gimana? Biasanya tuh Tizon itu kan lebih banyak ya Kak oilnya, nah caranya gimana tuh biar nggak longsor? Nah, tadi kan kita sebenarnya udah bagus ya tadi skin prep-nya kan, itu yang paling utama. Make up kakaknya skin prep-nya kurang, itu pasti hasilnya nggak bagus. Entah itu di T-zone atau di bagian mana aja. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan memang skin prep-nya ya dari awal. Setelah itu, setelah penggunaan cushion, dia itu makanya pakai loose powder. Kalau kulitnya memang berminyak banget kan, ada di kakak-kakak itu yang lightening, itu bisa untuk kulit normal. Sedangkan yang coklat kayak gini, ini sudah mattifying powder. Artinya dia itu mengontrol minyak berlebihnya itu bakal keluar. Jadi misalnya tadi aku udah jelasin, jadi bikin tuh kak wajahnya benar-benar matte dulu dipakai loose powder ini, biar dia nggak semakin berminyak. Dia itu kayak menghambat keluarnya minyak. Bisa pakai mattifying powder. Misalnya ada yang punya berminyak dan nggak nemu loose powder yang ini di meja, boleh yang tenang aja. Ini pakai yang ini, ada shade 23 sama 32N. Untuk pemakainya juga sama ya kak, jadi bintang tidak ada yang digeser walaupun pakai brush. Brushnya kan gede ya, jadi pakai brushnya itu di bagian sininya kak, di bagian pipinya itu untuk penggunaan powder. Jadi boleh diaplikasikan baru ditapak gini. Dari bawah ke atas, tetap harus dari bawah ke atas. Jadi tidak pakai ujung. Ya, di sebelah sini nggak pakai ini boleh atau pakai ini juga boleh. Akan beda banget kok nanti hasil make upnya tuh kan Di samping aja, jadi jangan yang ini, tapi samping. Oke, thank you Kak Rizky. Jadi penggunaan loose powder itu juga bisa kalau misalkan kakak-kakak menggunakan brush. Pakainya di yang pipi aja, atau kalau misalkan kakak pakai yang ini, yang punya iris ini, itu di sininya aja, di samping, jangan di depan. Nah kalau gini, itu nanti akan menunjuk kayak gini tuh kayak sebenarnya bagus-bagus aja, tapi kalau nggak tahu tekniknya nanti malah jelek untuk makeupnya. Jadi pakainya yang di samping aja. Terus powdernya ada yang dan jangan ditekan terlalu Ya, dekat betul. Itu kayak di gitu kayak ditap-tap, kayak dipupuk gitu istilahnya, kayak dipupuk aja. Kak, Kalau ditekan nanti compression yang awal akan Betul, keangkat. akan keangkat. Jadi dia akan ngecek gitu ya Kak ya, berbekas pakai apa? gitu nanti. Harusnya naik satu tingkat. Pakainya loose powder dulu. Kalau untuk tuweke nanti di bagian akhir untuk finishing make upnya gitu. Kalau oily banget bisa pakai yang coklat. Kalau misalkan enggak yang terlalu oily bisa pakai bedak kabur yang biru gitu. Iya, soalnya kalau akan ngerasain beda banget kak. Kalau misalnya ngeliat orang yang make upnya itu kayak udah beberapa jam terus kayak bergaris-garis, itu artinya dia tidak memakai skincare yang benar dan tidak menggunakan loose powder. Pasti dia langsung tweaking karena akan berbeda sekali hasilnya kalau misalnya ini pakai loose powder dulu, baru pakai tweakingnya itu pakai si brushnya itu lagi. Ini terlalu terang. 43 enggak ada. Pakai yang 32N nggak apa-apa kak, loose powdernya. 32. Kalau kakak kan kulitnya oily, mending dikunci dulu pakai loose powder, jangan pakai tweaking gitu. Kalau pakai tweaking longsor pasti. Jadi harus di setting dulu sampai matte pakai loose powder. 32. Terus powdernya berapa? Mau pakai brush loh. Kalau loose powdernya itu apa sih anunya? Enggak ada panduannya.
apa di kelopak mata tadi kan? Kalau yang tadi tuh Pakai ini kita. Enggak, pakai ini. yang sebelah sana sudah Langsung pakai ini ta. Pakai bisa pakai. tapi di bagian pipi. Di bagian pipi. Ayo coba, saya coba dulu saya mau. Ayo coba. Cat kecil. Oh, terkecil. Ini nggak ada tutupnya. Ini terserah saya, tetap nggak terlalu putih. Nggak Oke. Ayo. Oke, mau cek dulu tadi yang belum tersangka malu siapa ya? Satu. Yang belum cek, oh 2, Saya. 3. Oke. Ada 4 deh kayaknya. Dari bawah, Satunya siapa ya? Dari bawah kan? Ada kerja. Oke, kalau loose powdernya sudah, kita masuk ke tahapan blush on, penggunaan blush on. Belum nggak? Oke, boleh Kak Rizky? Ya, jadi ada 2 cara nih kalau kakak tahu untuk penggunaan blush on itu ada 2 cara. Blush on itu tidak dari bawah tapi ditarik ke atas ya kak. Tapi blush on itu dari pelipis itu kakak putar-putar dulu di sini, baru turun ke bawah. Semakin ke bawah dia semakin memudar. Jadi semuanya harus dari pelipis dulu, baru turun ke bawah. Nah, ada 2 cara untuk penggunaan blush sendiri. Yang pertama itu dari pelipis, itu arahnya ke cuping hidung. Kalau kakak ngerasa pipinya tirus tapi agak dibuat berisi, jadi dari pelipis itu dibawa ke arahnya ya. Jadi bukan sampai ke cuping hidung maksudnya, tapi arahnya aja dari pelipis, arahnya ke cuping hidung. Tapi kalau misalnya kakak di sini merasa pipinya cabi dan ini lebih tirus, itu tetap dari pelipis tapi arahnya ke sini, ke bawah sini, itu artinya ke ujung bibir, jadi kelihatan lebih tirus. Kita akan kayak kontur tipis tapi tetap fresh look make up, jadi tanpa kontur tapi seperti udah di kontur nih. Jadi blush on-nya dari pelipis tapi arahnya ke bawah, ke ujung bibir gitu. Kita coba ya. Oke, jadi kalau misalkan ada yang belum paham nih terkait dengan penggunaan blush on, bisa langsung dilihat nih aplikasinya Kak Rizky gitu ya. Di sini kalau dari news kita tipe pipinya gimana Kak? Kalau kalian ini nggak terlalu cabi ya, jadi mau pakai apa namanya blushnya itu yang arahnya ke cuping hidung. Dan kalau ke cuping hidung itu misalnya kakaknya mau make upnya kelihatan lebih fresh, nah itu memang arahnya ke cuping hidung untuk make up blush on-nya. Nah jadi arahnya ke sini, tapi memang dari sini dulu kak. Kenapa harus dari sini? Untuk pengambilan pertama itu biasanya kan apa namanya kayak banyak banget kan. Kakaknya pernah lihat orang yang pakai blush on tapi di sini yang tebel, di sini semakin ke sini malah semakin tipis. Nah itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi kita pakainya dari pelipis itu dibawa ke sini. Jadi semakin ke bawah dia semakin sama kayak gitu. Jadi kelihatan lebih natural. Oke, gitu ya. Jadi untuk news kita hari ini dia juga punya pipi yang nggak terlalu cabi, makanya dan pengen kita kan pengen temanya fresh look make up ya. Jadinya pengen kelihatan itu fresh. Nah, namanya untuk penggunaan ataupun aplikasi blush on sendiri yaitu ada ke arah cuping gitu, bukan ke arah sudut bibir. Tapi kalau ngerasa mbak aku pengen kelihatan tirus nih pipinya, nah itu bisa diarahkannya adalah ke ujung bibir gitu ya. Nah, pengaplikasian blush on sendiri jangan sampai ke depan-depan ya. Nanti takutnya flu gitu. Oke, jadi cukup di 3/4 dari pipi, jadi jangan sampai ke depan-depan gitu. Terus kemudian untuk produknya, pengambilannya itu juga jangan ngerasa aduh kok sedikit ya, terus ditambah lagi langsung di tap di sini. Jangan ya, nanti jadi dakocan gitu. Nah, jadi untuk setelah pengambilan, kalau misalnya nggak pengen kayak terlalu banyak ngedempul di brushnya, bisa diketuk dulu brushnya boleh gitu. Jadi dimulainya adalah dari
pelipis tadi dibawa ke depan, dibaur ke depan, jangan sampai dari depan ke belakang gitu. Itu ya, nanti takutnya nggak jengkelin, itu kan merah banget ya pipinya gitu. Oke. Boleh kalau misalkan belum paham tekniknya nggak apa-apa, bertanya aja ke kakak, jangan sampai keluar dari sini masih gimana ya tadi gitu. Itu ya, jadi boleh kalau masih nggak paham ditanyakan saja. Nah, udah terlihat ya di sini perbedaannya. Rata-rata ada nggak Kak tips penggunaan blush on shade-nya? Sebenarnya kebetulan banget kan di sini itu banyak yang warm ya, warm shade dan warm auto. Sebenarnya kalau warm itu Kak lebih cerah kalau kakaknya pakai blush on yang warnanya itu peach dibandingkan kalau kakak pakai yang pink. Karena terasa awalnya kelihatan cerah banget nih pakai pink, tapi setelah 2 jam pasti akan kelihatan lebih kusam. Karena kan badan kita kayak berkeringat ya, dan kelihatan tutonya makin kelihatan kulitnya kayak gitu. Jadi mending kalau warm itu pakainya yang warna pink. Baru kalau misalnya Red Bull, nah Bull itu kalau warna peach dia selalu pucat nih, jadi pakainya yang pink. Kalau misalkan Anda punya uang tapi pengen pakai pink gitu, Iya, itu nggak masalah juga sih Kak sebenarnya. Ada beberapa uang itu memang dia yang cocok pakai warna pink, itu nggak apa-apa banget. Tapi sesuai selera juga. Kalau makeupnya pengen lebih fresh, lebih natural, biasanya kalau uang itu lebih bagus yang pink. Tapi nggak yang melarang banget untuk pakai pink. Oke, thank you Rizky. Jadi kalau misalkan blush on, aku warm mbak, tapi aku pengen ke pink, sebenarnya nggak apa bagus gitu. Kalau kakak pengen nggak yang terlalu pinknya itu ngebikin kulitnya kusam, aku juga ada tips and trick. Mungkin kakak bisa kasih peach dulu, terus baru nanti dikasih yang warna pink gitu. Jadi supaya nggak yang kayak nggak pengen kelihatan coklat atau nge-peach banget. Nah itu bisa di blend aja gitu ya. Oke. Nah setelah penggunaan blush on atau powder blush atau cream blush, nanti kakak silakan menggunakan, kita masuk ke finishing two cake. Jadi kita akan menggunakan two cake. Di sini ada nggak tips and trick tersendiri nih ketika kita pakai two cake? Nah, kalau kulit itu beda banget Kak sama si loose powder ya. Kalau loose powder kita nggak apa-apa, pakainya sebanyak apapun itu it's okay. Tapi kalau misalnya clay cake itu usahain pakai brush dan pakainya sedikit aja. Karena dia fungsinya beda tuh sama yang tadi loose powder. Loose powder memang dia mengunci minyaknya. Tapi kalau yang ini clay cake-nya itu lebih ke mengunci make up. Karena clay powdernya lebih banyak dan udah nge-cover si complexion-nya. Ini fungsinya cuma mengunci make up aja. Jadi pakainya biasanya aku cuma pakai brush dan cuma ditapkan aja tipis. Kayak akhirnya banyak banget terus diaplikasikan. Nanti terlalu banyak clay karena kan clay sudah ada foundationnya ya kan, jadi akan retak banget kayak ke garis. Ada kan beberapa orang itu yang ada garis filmnya. Nah itu nanti itu akan tuh garis filmnya kalau banyak clay. Dan clay itu cuma dipakai buat kayak habis salah terus sedikit puffnya gitu. Gak tahu cara pakai. Oke, buat nge-rebuild ya, atau nge-rebuild touch up maybe Kak. Biasanya kalau misalkan di TikTok tuh kan suka retouch gitu. Nah, kalau retouch itu biasanya pakai yang cuekin aja, gak perlu loose powder lagi. Oke. Apa? Ini enggak? Oh, ini enggak apa-apa nanti. Lempar aja. Ini banyak Kak. Dari sini nih. Garisnya. Ini bukan dari sini tapi dari sini. Satu pakai apa? Banyak banget. Berapa itu? Jadi pakai ini. Enggak tahu. Kayak habis kena tombak. Enggak loh. Kalau kasusnya kayak pakai krim itu sama aja teknik sama aja kan. Jadi pakai krim juga sama. Jadi di sini tuh tebas.
ini tipis aja, jadi kalau ngebrandnya Ya biar itu. Cuman enggak yang merah ya. Pada SA Healing, rasa satu dengan yoga. Kembali bantuan SA Healing, rasa satu dengan yoga. Ini enggak benar sih. Ini enggak sama ini. Lihat dari atas ke atas deh. Kurang kata. Iya. Itu maksudnya di sini loh. Di sini loh. Sampai pulang pipi aja kan? Enggak sampai sampai ke tulang pipi berarti. yang kecil yang Gimana sih guys? Kalau pakai sendiri nggak bisa. Iya sulit loh. Kayak bener sulit. Gak segampang yang kelihatan sulit itu 14 kayak. Model tadi nggak ya? Udah bisa? Nggak tahu. Kayak ketebel. Begini dulu tadinya. Iya kan? Aduh, pantes. Ya langsung pakai semua. Pantesan beda ya. Ya Allah. Terus gimana cara ngapalinnya? Nanti di kebetulan ya kelihatan di bawah. Enggak. Ini lebih flawless. Aduh ya Allah, susah banget. Tak ada ya, dia dari kelas. Ya Allah. Ini udah bener ya? Ini kurang dong. apa kurang apa? Kurang terang apa kurang Kurang terang. Kurang. Ya. udah deh Udah ya. yang keterangan biasa pakai lampu. Beda warna kayaknya. Terangan nanti udah deh kurang sedikit kurang Tebel-tebelan itu anjir. Iya kan? Kok anjir lu bisa apa aja kayaknya? Ini terlalu merah. lihat jangan dekat-dekat nanti kebangnya Kayak ketonjok. habis berantem apa bercanda ini bagus juga
Aku lihat komplexnya pada bagus ya kak ya, jadi pada pas semua nih. Udah keren-keren, blush on, liquid powdernya juga udah bagus, dan rata juga. Nah kali ini aku udah lihat udah banyak yang udah ya. Jadi setelah itu kita pasnya ke pensil alis. Mungkin agak terlalu sulit ya kalau bikin alis ya, karena pasti alis kita itu beda antara kanan dan kiri. Ya, ada tipsnya kak, misalnya kalau bikin alisnya mau lebih gampang. Sebenarnya tipsnya itu gampang aja. Kalau mau, itu kakaknya pakai tips yang ini. Jadi kakaknya bikin 3 titik yang di alis. Jadi ada 3 titik. Titik pertama yang di depan, itu kakaknya lurus aja pensil alisnya ke depan, ke arah alisnya. Kayak gini, ini titik pertama, berarti alisnya nggak boleh lebih dari ini. Terus digeser ke setengah kelopak mata kak, di sini. Tuh. Sebenarnya kalau alis kalian ini udah bagus ya, jadi dia tuh akan digeser. Nah, sesuai nih tingkat ketinggiannya. Ini titik kedua. Titik kedua adalah untuk tingkat ketinggian si alisnya. Nah, di sini kak, kita kasih titiknya. Terus dibawa ke ujung kak, ujung kelopak mata. Nah, ini sesuai banget kan? Ujung alisnya di sini. Nah, untuk ngebingkainya itu jangan dari depan ke belakang. Tapi kalau kakaknya mau lebih natural, bikin pipinya itu dari tengah dulu, ditarik ke belakang yang bawah, baru yang atas. Baru disikat dulu tuh yang tengah ke belakang. Untuk yang depan biasanya cuma dikasir aja. Baru kalau mau di concealer itu silakan. Jadi tipsnya kayak gitu. Sekarang kita coba kakaknya pasti lebih gampang tuh bikin alisnya. Beda-beda bilang tips milih set warna alisnya juga. Kalau warna alis kalau semakin terang Yang misalnya tuh looknya natural gitu. nah kalau misalkan dia alisnya terlalu gold itu jangan pakai warna yang gold juga, tapi warnanya yang lebih yang terang. Misal nih kayak alisnya tuh hitam banget ya, pakainya jangan yang grey tapi lebih ke light brown. Apinya tebel, apinya enggak. Oh, lo ya? Iya, makanya nggak bawa yang cetak kan? Agak ada tadi. Tunggu, ada lagi nih. Biasanya pakai ini brow gel. Yang gel, ya, brow gel dulu. Biar ditidurin dulu ini. Kan mau ditidurin aja dulu. Gini dah bubur. Kalau ada yang bingung nanti mau concealer pakai apa, itu di brush kakak yang iris, coba diangkat kayak yang iris kak. Nah itu coba diputar kak tengahnya. Nah ini diputar ya kayak gini. Jadi yang putar yang gede itu nanti buat eyeshadow blend. Nah yang kecil ini nanti kita bisa dipakai buat concealer, tapi kita off dulu tuh pakai kapas yang ada micellar waternya ya, atau tisu basah boleh. Nah itu kakaknya pakai buat concealer dulu di awal. Nanti setelah concealernya selesai dilap pakai buat ngambil si eyeshadow. Jadi kayak gitu. Jadi concealer bisa pakai ini. Ada yang beberapa warnanya coklat itu belum dilap ini kak, eyeshadownya. Jadi dilap dulu baru kakaknya bisa pakai buat concealer. Boleh pak. Boleh masuk katanya. Concealer, karena kan di meja kakak sekarang itu nggak ada ya si concealernya, jadi bisa pakai warna cushion yang tadi kakak pakai atau warna cushion yang lebih gelap kalau misalnya alisnya dia lebih tebal. Jadi harus pakai warna yang gelap kak, cushionnya. Kalau misalnya mau concealer alis yang agak tebal rambutnya. Nah kalau tipis bisa pakai warna cushion yang tadi kakak pakai. Itu pakai brush yang dipipiin pakai si apa namanya tisu basahnya dulu. Jadi biar dia lebih tipis.
biar bisa dipakai buat catwalk concealer. Ini nanti yang terakhir. Oh terakhir itu. Oh, terakhir. Buat riset. Biar nggak kunci, biar segala kunci. Habis ini langsung beli. Satu setengah jam. Kan mulainya jam setengah 12 lewat. Yang telat siapa? Udah. Ada pinggiran fans. Coba apa kayaknya eyeliner itu Lama ternyata. kayak Cleopatra. Kayaknya habis ini butuh waktu. Membedakan kelas. Pak salah ini. Coba benerin. Orang mana BTW kita belum kenal. Iya. Aslinya saya orang Batak. Aslinya orang Batak. Sampah. Sampah cabang tapi sampah. tapi kontak di sini. Kuliah. Kuliah atau enggak? Kuliah. Enggak. Kerja. Enggak juga. Ikut suami. Ada acara. Privasi. Wis. Oh, enggak ada. Kayaknya dark brown. Nunggu giliran. Sabar. Ada yang udah saling kenal. Hah? Ada yang udah saling kenal. Apa, Pak? Ada yang udah saling kenal. Enggak ada. Saya enggak ada yang kenal. Pokoknya ada teman ngobrol gitu. Daripada klik-klik sudah gak tahu. Kamu harus sini kenal. Soalnya baju mundur aku yang mau itu. Aslinya mau seru loh. Karena make up iya. Campur aku. Mau belajar di rumah gak tahu shade nanti keputihan. Tetap aku jadi aku aja. Saya uangnya yang dimiliki. Enggak, kan di sini banyak share. Kan ini di sini gak ada yang C gak ada di sini. Gak coba ikut yang di Surabaya. Iya. Kemarin lah. Kejauhan loh. 30 menit kesini ke Surabaya. Kalau ngebut. Aku ngincer yang di Nggak ada DC. sikatnya. Tapi kelewatan tol gitu kan. Bagus ya. Mana tadi? Bagus. Bagus. Bagus semua. Nanti itu sudah mulai kita kasih habis ini. Nah, harus sabar. Udah nggak malis? Udah. Tiba-tiba semalam dikasih dress code-nya tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba warna biru sama putih. Masa iya aku pakai kerudung warna putih orang. Untung ada celana putih. Kecil lah ya. Kecil lah ya. Ya penting ada Aku grup. Ya grup info kan. Aku nggak Oh. masuk grup. Apa sih? Tahu. Kemarin ada. Ya. Ya. Yang
mau biar gak antri yang mau duluan itu D1 D2 gak masuk grup kan apa yang apa ini gak masuk grup belum masuk iya kan Udah dadakan kan? enggak juga Dari tanggal udah di titik aku daftarnya tuh aku aja Kamis kayaknya aku daftar. aku Kamis daftar besoknya langsung suruh gabut gak ada kerjaan di wes daftar yuk Kesan pertama aku memalukan keluar lagi. hanya ditinggal itu. Oke, nah tadi aku sedikit jawab sedikit gitu ya. Ketika menggunakan alis itu jangan diulang-ulang gini. Tapi kayak tariknya tuh harus pede. Sekali tarik. Seret gitu. Jangan sampai set. Kalau buat ngisi oke. Tapi kalau bikin bingkai itu jangan diulang-ulang gini. Kayak Shinchan. Nah, jatuhnya nanti kayak makin lebar gitu. Jadi kalau mau bikin bingkai kayak Kak Rizky tadi kan udah kasih tips ya, tarik aja garisnya gitu. Satu kali, jadi jangan sampai ya nggak apa-apa nanti diulang lagi, tapi ulangnya itu jangan terpatah-patah gitu loh Kak. Jadi kayak satu garis langsung. Nanti kalau pengen kayaknya kurang lurus deh, garis dari awal sampai ujung. Jangan sampai dipatah-patah gitu. Akhirnya nanti makin lebar malah nggak jadi nanti alisnya ya. Kalau buat ngisi sih nggak apa-apa, kayak sikat-sikat aja gitu, nggak masalah. Itu sih. Karena aku lihat tadi masih set gitu, akhirnya makin tebel, beda di sebelahnya. Gitu. Nah, terus kalau bikin alis itu mulainya jangan dari ujung kalau bikin bingkai. Mulainya adalah dari tengah titik puncak itu ke belakang. Nah, depannya gimana Mbak? Depannya itu ya tinggal dibaur aja, tipis aja. Jangan sampai katakanlah itu dari depan udah terobos sampai ke belakang tebel terus. Nah, nantinya jadinya kayak Shinchan, jadi tebel semuanya gitu. Jadi kalau bikin bingkai lebih baik dari tengah ke belakang. Terus punya aku itu kan kayak urat kuning. Nah, terus di situ kan sekarang nggak ada konsil ya. Nah, boleh menggunakan cushion yang tadi digunakan shade-nya. Jadi jangan sampai shade-nya lebih terang gitu. Jadi coba tadi pakai shade yang nomor berapa, nah itu bisa dipakai buat conceal gitu. Kuas concealnya ada di dalam sini ya. Jadi ini diputar aja. Nah, di situ ada kuasnya. Pipih. Dibersihkan dulu pakai tisu basah dia biar pipih gitu, biar bisa membentuk alisnya kakak-kakak. Oke. Alisnya boleh bergantian ya. Kalau sudah selesai boleh ganti-gantian aja. Intinya aku cuma biasanya tebal bagian depannya katanya kayak diamond diisi dikit-dikit sesuaikan sama katanya sih ayo kita coba dulu kalau yang udah tebal gimana? Nah kalau tebel itu nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau nggak pengen pakai alis, tapi kayak tinggal dirapiin aja sih, kayak yang kurang terlalu menukik, nah itu kayak dirapi-rapiin aja. Nah kalau kayak gini aku saranin bisa pakai Blokara sih Kak. Atau enggak kalau gitu pigmentnya kan nggak jelas kan untuk bingkainya di mana. Jadi kayak kasih aja bingkai. Kalau juga Mascara alis. sekarang dulu juga baru lulus SMA. Berarti kalau pengen pakai coklat Kak? Kalau pengen pakai coklat, cari aja Blokara yang warna coklat. Coklat terus ini karena baru lulus tutupin. Oh nggak usah ditutup nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kakak pengen buat alis lagi, Biar soalnya di ya nggak apa-apa, PS. tutupin aja pakai cushion gitu. Yang depan mau nyoba. Nanti kayak disikat, dibikin bingkai sendiri. Terus itu kan nanti udah sambil ngambil kerja part time dilukis lagi nah galau tuh
emang terus rapot terus cari di IG ketemu terus langsung keterima alhamdulillah sih jadi kasir. Kalau misalnya kalian di sini untungnya berhijab semua ya. Jadi tipsnya kalau milih warna alis itu misalnya kalian tidak berhijab, usahakan warna alisnya itu sama Kak, sama warna rambut. Kecuali kalau kalian berhijab. Jadi kalau berhijab itu memang kalau untuk warna alis itu kayak mau pakai coklat, coklat gelap, coklat muda itu bagus aja. Itu bagus, bagre itu bagus. Tapi kalau misalnya tidak berhijab, diusahakan itu sama kayak warna rambutnya. Kayak apa? Jadi kelihatan lebih natural. Kan kelihatan aneh ya, misal rambutnya itu terus alisnya di sini coklat muda, karena agak sedikit kurang matching ya. Biasanya warnanya kalau di warna kayak gitu. Kalau untuk berhijab itu biasanya kalau untuk yang bulunya tebel pakai aja nggak yang dark brown. Jadi jangan pakai yang warna hitam karena kan kelihatan lebih tebel lagi. Kenapa Kak? Soalnya aku nggak kelihatan. Nah, nggak terlalu turun ya. Coba sini Kak. Nah, kalau gitu kan aku kelihatan. Soalnya kayaknya ada di sana. Titiknya ya ini titik pertama ini kan sana kan baru sana ya itu melewati sudut mata dan baru nanti di nah bintangnya dari tengah aja. Berarti cuma Oh, ngikutin. oke. Ini duluan nggak Bang? Gimana? Baru nanti bintangnya dari mana? Intinya sama ini sebenarnya. Masih dikit. Ini, ya. Di sini dikasih titiknya tengah sama titik. Tengah. Nah, nanti tinggal Sama sini, ya, sama di paling belakang. kalau misal perlu kelihatan awang aja sedikit sedikit aja. Cuman yang belakang tetap harus apa lari kayak gitu. Concealer. Panjang sebelah Iya. sih, coba dari panjang sebelah nggak? Bagus itu yang menurutku. Kayaknya dirapiin aja sih pakai concealernya, jadi biar rata. Oh iya. Belum selesai.
gak ada bedanya nggak sih? Apa yang mau dijelasin? Ribet banget sama sekali. Stres ngeliat ini udah merata. Soalnya ini loh, dalamnya alis ini masih kelihatan. Ya, bandingin lagi. Gimana? Nah, pokoknya titiknya dari sini dari sini ke sini. Jadi kalau jangan lebih dari yang tadi kita lihat pertama. Nah, bola matanya yang kita kan harus yang paling luar itu banyak segini. Kalau panjangnya biar nggak terlalu panjang sebelah, jadi harus bikin dari sini ke sini melewati apa sudut mata. Gitu kan. Ini masih harus pakai konfigurator. Ini gara-gara udah lebih tipis kok loh. Lebih ke bawah kan? Iya. Ya ini lebih ke atas. Ini lebih ke atas. Ini ke bawah karena cover mantap. Ini dulu ke bawah. Iya tapi mungkin bisa mana? Bola sisi. Bisa kentang aja untuk keren sih orang yang nggak bisa make up, apalagi bisa macam-macam kayak bagus sesuai dengan acara kadang. Ini benar hebat banget. Dulu saya sekolah SMK tarik SMK belajar seandainya sesulit ini. PR baru si Alis ini. Kalau misalnya sudah, coba di beberapa di meja makan sekalian itu ada eyeshadow yang bentuknya seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau untuk warna eyeshadow, kalian boleh di mix and match ya. Jadi beberapa ada yang warnanya kecoklatan, ada yang warnanya peach juga. Nah, kalau untuk tipsnya, sebelum kakak pakai eyeshadow, itu sebenarnya kan di setiap bagian eyeshadow itu pasti ada kayak base eyeshadow-nya kak. Nah, kayak ini yang warna coklat itu base eyeshadow-nya di sini nih, yang nomor 2 dari kiri. Jadi misalnya mau pakai warna glitter apa aja, usahain dia di base eyeshadow dulu. Pakai warna yang seperti ini yang tidak ada glitternya. Nah kalau yang warna pink, nah base eyeshadow-nya pasti ada. Nah ini di sini warna yang muda. Nanti kalau misalnya kalau yang ini dia glitternya cuma satu ya, jadi memang pilihannya glitternya cuma ini. Nah untuk bagian yang warna putih, ini bukannya eyeshadow yang tidak terpakai kak. Jadi kalau untuk eyeshadow yang warna putih ini bisa untuk memberi jarak antara alis dan eyeshadow. Jadi dia pakai yang powder itu dipakainya di sebelah sininya. Nah tadi yang kita udah concealer kan belum dikasih powder tuh, itu bisa pakai warna eyeshadow yang seperti itu. Jadi di ini. Nah untuk base-nya ini yang sudah pakai ya, jadi pakai warnanya agak peach. Nah cara pemakaiannya kak, jadi dari yang ini kan kebetulan pakai warna yang peach ya, yang ini ya. Jadi base-nya pakai warna peach. Itu pakainya ya dari yang bawah itu dia pasti kan ambil pertamanya dia agak tebal ya.
terus baru diputar Kak, kayak membaut gitu pakai brush yang tadi yang gede. Nah ambilnya tuh gak usah terlalu banyak banget, itu kan terlalu kelihatan sangat pigmented. Kebetulan eyeshadow Wardah itu pigmented banget ya, jadi ambilnya secukupnya aja. Ini baru diputar-putar di bawah ke atas. Biasanya untuk mata yang monolight itu biasanya diusahain eyeshadow di atas garis matanya. Nah jadi kayak gitu, biar tidak terlalu yang ngebul banget. Di atas mata. Tapi aku suka sama kusennya. Karena kebetulan Wayne Wardah itu dia pigmented banget Kak. Kalau kakaknya pakai sedikit aja dia udah kelihatan warnanya. Jadi dia memang pakainya sedikit aja terus dibautkan. Jadi dia tidak yang terlalu tebal di satu bagian atau di satu sisi aja. Dibaut. Jadi kayak diputar gitu. Diputar baliknya. Tangan nggak sih pakai tak bisa aduh ya ampun. Satu kamar kayak yang ini loh Kak. Jadi dia kelihatannya lebih natural. Memang ada base-nya. Kalau pakai Yang glitter lebih langsung emangnya nggak bisa Mbak, pasti gitu ya. Jadi kalau pakai glitter langsung itu bisa Kak, tapi glitternya akan tidak terlalu pigmented. Jadi kalau kakak yang mau glitternya lebih kelihatan, itu pakai base eyeshadow dulu, warna base-nya dulu. Ini ada warna coklat, ini ada yang Oh, mau tuh coklat. Pengen base eyeshadow-nya coklat. Yang pengen pink. Oh, pengen pink. Yang mana dulu tadi ini kan base baru glitter. Yang nggak ada glitternya dulu. Pakai yang ini kok enggak? Yang pink enggak ada. Ini sudah di sini gimana nih? Lulusan. Eyeshadow pink. Eyeshadow pink. Di sini memang golongan kurang tidak beruntung. Jadi nunggu. Di sini deh. Aku cocoknya pakai Kotornya. coba lihat dulu ini. Nggak cocok jadi beauty vlogger. Ini dia ada tutupnya tak? Tahu tapi yang satunya bagus, yang satunya Intinya slim, satunya kurang slim ya. D1 pakai make up. Di satu. Besok D2. Halo, itu video kan? Kayaknya yang soft ya, yang bold bisa warna, tapi warna coklat cocok ya. Masuk berarti antara yang ini lah. Terus glitter-glitternya itu warna apa? Ada mungkin sih sebelahnya. Belum satunya Lebih susah. belum satunya. Top higher yang susah tuh alis segala. Ya, tradisional. Kenapa ditepat ya bunda? Yang banyak-banyak. Kayaknya soft. Tapi enak ya kusennya. Matte. Iya enak ini nggak? Yang kamu set. Belum lihat kan. Nanti dapat vouchernya kan. 175. Nanti mau ditukar apa ya? Cushion sih kesini tuh habis. Daily tak pakai cushion. Cushion itu dipakai daily. Kasih daripada fondi kasih. Kalau daily pakai itu. Daily, maksudnya untuk sehari-hari make up. Kalau item keluar, kalau main sunscreen aja. Panggilan PSA Gianni Grasio, kembali panggil PSA Gianni Grasio Alfa 409.
isinya. Boleh minat mungkin ya. di sana tuh sudah awas aku mulai selesai dulu sampai apa sih nggak tahu Mata panda itu apa bentuk tips kita harus tanya tips menyamarkan karena ini nggak dikasih apa udah biasanya ada apa ya glitter yang orange tuh iya warna orange harusnya pakai Sebelumnya. kenapa sih kalau yang sekarang hilangkan mata mata panda itu hilangkan kaca jangan begadang jangan scroll TikTok kalau itu sih me time nya itu scroll TikTok scroll TikTok tidur apa itu kenangnya buat inspo warna-warni pakai yang ini jangan di sini pertama nggak ada susah banget ribet ya banget ini mata panda terlalu besar ini hitam banget hitam banget tapi nggak boleh pakai tapi masa ini yang belakang udah bekas itu ya selesai dibersihin dulu sama tisu basah minta tisu basah emang milik area depan kan kalau kita lewat nggak kita enggak karena sudah kan di sini nggak ada orangnya tadi tapi belum terima kasih ini perlu jangan lupa ketemu di sana kalau yang di depan situ bogel Ini promo yang warna pink. langsung ke telat aja berdua rasanya depan udah selesai psikolog enak nggak sih gitu ini loh nggak nggak bisa kali kurang ini namanya masih bakso di situ lalu soal pribadi di rumah iya lagi sinian nggak sih yang lukis-lukisan ya suara tahu kan apa mana warnanya nggak kelihatan kita bisa yang Aku mau yang soft pink.
alis hidungnya, kakak bisa pakai eyeliner. Di meja kakak juga ada eyeliner. Kalau eyeliner opsional ya, tapi kalau pesan kakaknya langsung pakai maskara itu gak banget banget. Tapi kalau untuk tips pakai eyeliner itu usahakan kak, kakaknya itu dari tengah dulu ke belakang, baru depannya itu dirapikan. Kalau kakaknya gambar dari depan langsung ke belakang, itu pasti akan kayak bengkok dan gak lurus kak. Jadi gambar dari tengah ke belakang dulu, baru depannya diisi. Gitu, pakai ininya tipis aja dulu satu garis, biar lebih natural. Lagi ya kak, kayaknya Oh iya. PTL ini. Tapi maskaranya warna bagus loh, aku punya ini warna. Jadi warna ini. Terus bagian glitter-glitternya itu warna apa? Terserah. kayak Blackpink. Blackpink. Yang penting selera. Selera masing-masing. Kalau milih. Yang penting pede. Oh, apa ya? Jadi kalau eyeliner harus tahan nafas ya. Kalau bikin itu harus gini, jangan lurus gini, itu lagi gini nanti akan panik. Ya langsung gini Oh, guys, pink. sebelum matanya. Ah, itu oke sih. Yang satunya belum. Kan nggak boleh grogi kalau eyeliner. Kalau mau Oh, tapi nggak terlalu ini, memang nggak terlalu mencolok. Dia kelihatan natural. Pakai tangan. Kayaknya lihat ini nggak sih? Sudah dibuat highlighter nggak sih yang pakai di sini? Oh no. jadi warna pink kok. Nah ya itu bisa, tapi ini karena kita udah buat eyeliner udah, jadi lebih baik kalau misal kamu baru pertama kali karena bikin garisnya itu kan juga sudah jadi jangan bikin terlalu tebal. Bisa kak? Oh belum dah. Belum pink. Jadi kayak gitu. Pokoknya jangan ragu kalau pakai eyeliner. Tidak akan bagus kalau mau bagus ya kak. Apa jangan Udah belum? Ini kan maksudnya tutorial kamu dulu nanti. dia agak kelihatan. Aku pernah sih pakai. Cuma selalu ngeberit cak nggak sih. Gimana sih? Ini ke atas ini. Kan lo kelihatan apa? Enggak. Kan bisa ditutup pakai ini. Gimana nanti? Iya, terakhir aja. Ya, kayak gitu. Tapi jangan menambah lagi ya. Cuma yang berinya aja yang dirapikan. Ya kalau tadi kayak atas gitu kan nanti pasti tambah bentuk. Benar kan? Benar? Ya. Jadi kalau ini nggak usah ditambahin pakai tepung lagi. Ini cuma dirapikan aja di sisi yang tadi yang masih. Mimi wajahnya. Mana sih guys?
ya? Gimana sih highlighter itu? Ini dah. Highlighter kan? Pakainya Ada highlighter nggak tuh? apa yang glitter? Glitter ya yang. Nggak tahu namanya apa. Pokoknya tanpa glitter itu base-nya. Kalau glitter ditaruh di tengah-tengahnya gitu. Tring 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 Oh di tring. tengah-tengah. Cuma di tap gitu kak? Ya, eyeshadow-nya sudah. Kalau nggak usah gimana? Terserah. Takut salah. Nggak apa-apa kan belajar. Nanti di rumahnya jangan. Kalau kamu pakai nggak apa-apa. Coba dulu deh. Tap gini. Kan tebel banget juga. Dari kita dulu. Itu nggak pernah pakai. Pernah dikit. Udah pernah dikit pakai dua ya. Mungkin nggak warna Kayak nggak kelihatan. Udah. Tahu ah? Nggak tahu ah. Nyerah. Nggak tahu aku. Terserah. Cobain. Eyeliner. hari ini cuma ini aja deh. Mau warna pink. Kacatnya yang harus diangkat sih. Gimana gitu? Kayaknya ketebal. Kelihatan kebanyakan. Iya. Dulu yang kiri di mana sih? Gak bisa pakai yang kiri. Aku hidup aku kalau ada masalah. Beda tuh ya, beda banget tuh. Maskara dulu apa ini dulu? Aku nggak pakai eyeliner. Kalau kamu mau pakai eyeliner ini. Gak tahu aku kan. Itu kan gak seimbang ya. Oh iya lebih tinggi ini. Apa karena matanya? Maksudnya sebelah sini. Iya udah. Coba pakai apa? Cushion. Oh, tutup dulu ya. Tutup dulu. Ini kurang ke bawah sedikit. Atas-atasnya aja, bawahnya gak usah sampai semuanya dihapus dulu. Atas-atasnya aja. Jangan males banget ya ampun. Ya, langsung menyalakan. Yang bermata. Ya, kalau punya eyelinernya bisa langsung pakai maskara aja ya. Jadi pakainya di zigzag ya kak. Jadi di zigzag dari ujung ditarik ke atas gitu. Biar kelihatan lebih lentik. Itu tipsnya kalau misalnya nggak punya pendetik bulu mata, tapi mau mata bulu mata itu lentik. Dari pangkal yang bulu mata itu pakainya zigzag ke atas kayak ditarik. Nah, itu kelihatan akan lebih lentik. Setelah itu boleh dilanjutin, kalian bisa pilih warna lipstick yang sesuai dengan karakter kalian. Yang mau di rednya ini juga Gimana caranya? boleh. Caranya? Nah, kalau yang glassy, jangan lupa ya di shake dulu, dibalik terus di shake kalau mau yang glassy. Nah, biar dia tidak mengental. Oke. Oh, udah first time tafsir. Oke, udah. Kamu dulu. Kamu dulu. Selesai ya? Oh, udah selesai bagus tuh. Ya, ada. Wes, bagus. Susah sih. Susah lah. Kok sama kamu? Enggak, ini pernah nyoba. Tidak terlalu ya. Kebetulan harusnya. Gimana sih? Ya kamu duluan. Enggak, mana nih?
mau nggak? Eyeliner. Ini apa? Kok jadi tebel banget? Bagusan mana? Ini loh. Kalau mau lagi ini nanti kan jeda. Gini tak? Zigzag. Gimana sih? Gini malah. Gimana cara zigzag? Itu kan camber. Soalnya nggak kelihatan anu. Kena ke ini. Kecil banget tuh nanti. Ya, kena kebelan. Kan kena ke anunya. Iya kan? Oh, kena. Mana dari? Gak tahu aku ini. Kena ke apanya? Ke eyeshadow. Coba kita dulu sekarang sampai titik tercoret. Langsung lah. Terus kalau udah kena ke eyeshadow nih gimana kabar-kabar? Kelihatan nggak? Kita sebenarnya agak ke atas. Kalau ke dalamnya kan nggak kelihatan. Yang disiapin dapat warna apa ya? Besar bagus. Kebanyakan Besar itu cuma dibilangin empat nggak? Yes. Nomor 4. Udah 12. Ya udahlah, Plastik nomor berapa itu? Bagus tuh. dia banyak kena. Ayo apa? Buat ini gimana caranya? Gimana cara ngapus yang ini? Copot ya? Bapak sampai Iqbal yuk. Cara ngapusnya pakai ini lagi tuh. Kita tambahin lagi kan. Lebih lanjutan ini. Dipakai ini shadow lagi. Oke, nanti tambahin sedikit. Ini nggak bisa. Nggak mau kita hapus pakai pakai tisu. Kena semua ya. Kena semua sampai ke bawah. Kita tambahin lagi nanti kita pakai Widih, ganti kostum. Loh. Ganti kostum tuh. nggak tahu sih. Gue tahu juga caranya. Tapi sapinya kalau nggak dimakan nggak ada. Kan sebelah ini. Iya, kelihatan beda. Aku kelihatan beda. Tapi yang aku nggak tahu. Habis nunduk. Bukan. Kamu udah nggak ininya nih. Ada yang kepisahkan nggak ya? Itu ada. Tadi isi doni. Sana ya. Pindah ke sana. Pindah ke sana. Ini bagus. Bapaknya. Dari MUA punya kita justru aja. Disandingkan kamu. Ya tapi bagus. Bukan kita punya kehebatan. Sama. Aku om dulu. Juga ya, nah highlighter kan sekarang nggak perlu hidungnya sampai bawah, jadi biasanya cuma di tengah aja, jadi biar lebih kelihatan freshnya kalau makeupnya. Bisa pakai highlighter yang kayak gini. Kalau di Eyeshadow ini di sini, kalau yang coklat itu ada yang di warnanya agak nude, Kak. Dia warnanya agak nude tapi ke glitter gini. Nah itu bisa pakai di bagian sebagian hidungnya di tengah. Lipstiknya pakai apa?
ombre. Tahu kok masih menunggu 01. Boleh di meja atas itu ada face mist ya atau setting spray warnanya orange. Yang orange itu biasanya lebih ke make upnya lebih glowing. Kalau yang biru itu lebih matte. Itu bisa di spray 2 sampai 3 kali spray. Tapi jaraknya harus 30 cm ya. Jadi biar make upnya Ininya lebih kapan? tahan lama. Opsional. Oh, opsional. Nggak perlu dihapus, jadi nanti akan dia hapus sendiri. Biar make upnya lebih tahan lama. Berapa jam? Nah, kalau udah untuk dada dan badannya bisa dilipat di depannya aja. Untuk make upnya bisa dimasukin ke akriliknya lagi ya Kak ya. Dan untuk brushnya itu 3 brush, bisa dibalikin lagi, diputar kayak tadi di awal dan dimasukin ke puncaknya. Makasih. Lipstiknya kan dia. Lipstik ini kayak penentu. Ini loh. Ya, aduhnya pakai warna apa? Ininya mana? Pink. Oh, bagus-bagus semua. Iya, enggak bagus. Apakah kita kurang makeup? Untuk kalian yang di depan ini pakainya glazing ombre Kak, glazing yang shade nomor 2 sama nomor 5. Jadi jangan lupa ya kalau glazing itu harus di shake dulu. Jadi di balik baru di shake sampai dia itu kayak ada kotak-kotak gitu loh Kak. Nah nih. Nah, itu dia baru bisa diaplikasikan. Dia tidak menggumpal. Soalnya beberapa orang kan nggak tahu ya cara mengaplikasikannya. Padahal si glazing ini selain tahan lama, dia itu glossy ya. Dan dia itu kalau setelah dipakai-pakai baru hilang glossy-nya, tapi warnanya stay. Mbak, menurutnya tapi nomor 4 nya mana? Lipstik bisa bukan matte. Kamu suka glass? Enggak. Pengen tahu. Itu nomor berapa? Lipstiknya kerenyap gitu ya kan? Lipstik itu kan yang Agak glossy. glossy kayak berminyak-minyak bibirnya. Kayak makan gorengan. Efek-efek seksi. Kita harus pakai yang aku mau pakai nomor 28. Dan ini kasetnya aku taruh di depan, kakaknya buat sampah ya, belakangin aja. Oke, terima kasih. Dan cup yang kotak itu kalau kakaknya mau bawa pulang, ini bisa dipakai lagi Kak, dicuci pakai face wash yang kakak pakai atau pakai sabun baby. Itu dia bisa bersih. Kalau mau dibuang, boleh dibuang. Ada yang blasting 01 enggak? Mau pink. Blasting 01. Blasting apa? Ini terlalu merah ya? Itu buat daleman bagus nih sih. Mei 28. Boleh lihat Ini 02. Saya aku mau ini juga. Cari-cari kemana? Mei 28. Itu berapa aja? Itu Mei berapa? Oke, kalau misalkan sudah, boleh dibantu merapikan brushnya, dirapikan kembali. Tadi ada 3 brush ya, ada 2 brush Wardah sama 1 brush iris yang 3-in-1. Nah, boleh dibantu untuk dimasukkan kembali ke dalam pouchnya. Sebelum kalau makeupnya sudah selesai, kita nanti foto dulu menghadap ke sini ya. Untuk klip dada dan bandananya jangan dilepas dulu. Mei 28. Kok jatuh? Apa itu? Enggak. Mei 28. Iya. Pakai lipstick sendiri boleh nggak? Teman dari Wardah juga. Boleh. Ini apa ini? Coba lihat 02. Nah kalau
udah hadap ke depan ya kak, biar di foto sama kakaknya di depan ini. Baru kakaknya nanti rapiin tuh, kayak modelnya udah cantik, biar makin udah bagus semua makeupnya, udah flawless gitu ya kak ya. Pokoknya juga ada yang terlalu keputihan. Coba pakai ini Oke, ya. boleh hadap dulu ke sini semuanya? Ya, masukkan ya. Terlalu merah. Oke, boleh hadap sini dulu. Sudah selesai? Oh, belum. Oh iya, boleh. Selesaikan dulu make up-nya ya. Aku minta. Udah pakai lipstiknya belum. Siapa? Bagus dah pakai. Nah, jadi udah tahu ya kayak kalau complexion itu kalau mau make upnya lebih flawless, tadi warnanya apa aja tuh dari skin prep, terus si complexionnya itu harus warnanya seperti apa, terus habis cushion atau foundation itu harus apa dulu gitu kan, rutanya udah pasti udah inget ya, udah hafal ya, jadi biar kalau misalnya mau kondangan nggak seribet itu, nggak bingung gitu mau make upnya kayak gimana. Betul banget. Jadi harapannya sih habis make up kelas ini jadi tahu semua ya kak. Oh gini ya caranya pakai complexion yang betul, yang tepat. Oh caranya kayak gini ya cari shade yang tepat buat kita. Karena personal color itu worth it banget sih kak. Jadi kalau Betul. misalnya punya teman terus yang belum personal color, ajak aja tuh kak personal color di kak Nima. Jadi biar tahu shade makeup yang bagus buat dia. Terus misalnya nih jilbabnya belum yang sesuai warna personal colornya, coba nanti kan semua makeup keulang ya, coba warna hijabnya itu diganti nih sesuai warna tonnya Personal kakak colornya, sekalian. betul. Pasti akan kelihatan lebih cerah. Yes, itu ya. Nah, tadi kan udah dapet keychainnya satu-satu tuh. Itu fungsinya apa sih? Gak hanya buat gantungan aja ya kak ya? Tuh. Tapi nanti kalau misalnya kakak-kakak beli baju, misal nih lagi jalan-jalan di matahari nih, wah ada baju cantik banget. Nah itu bisa dipakai tuh keychainnya. Warna yang buat aku mana ya? Disesuaikan tuh sama yang ada di keychain gitu. Jadi cukup membantu juga ya. Bisa dibawa kemana-mana. Soalnya di Surabaya tuh masih banyak yang mau Betul, gitu. betul banget. Karena kalau misalnya bayar tuh mahal banget ya, Mahal. kayak sampai 2 juta itu juga ada sih kak. Tapi ini kalau ada gratis, kalau dapat produk, dapat produk, kembali produk, free makeup class malahan ya, banyak banget benefitnya. Oke, sudah selesai untuk lip make upnya kakak? Sudah. Oke, boleh sekarang hadap ke depan dulu semuanya. sebelum dirapikan. Sebelum dirapikan di dada dan bandana. Boleh dibantu kakak, silakan hadap ke depan semuanya seperti tadi sebelum make up. Oke, kita ambil fotonya dulu ya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, harus happy ya. 3, 2, 1, senyum cantiknya mana? Oke, sekali lagi. 3, 2, 1, senyum lagi. Udah pada cantik. Pada cantik semua ya. Kalau nggak di foto tuh sayang banget gitu ya. Oke, sekarang brushnya ini dia kak, brushnya ini di pouch itu dibalikin 3 lagi.